Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarh Lum'atil I'tiqad. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kandungan yang terkandung dalam khutbatul muallif, khutbah pendahuluan dari penulis rahimahullah ta'ala, yang dalam khutbahnya beliau terdapat 12 kandungan, dan 12 kandungan tersebut disebutkan oleh pensyarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada bab at-taslimu wal qabulu li ayati wa ahaditsis sifati. At-taslimu, kewajiban berserah diri. Ya, taslim itu berserah diri. Wal qabulu, dan menerima. Li ayati wa ahaditsis sifati, terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban. Kita berserah diri dan menerima terhadap ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, kullu ma jaa fil Qur'ani aw sahha 'anil Mustafa min sifatir rahmani wajaba al-imanu bihi wa talaqqihi bit-taslimi wal qabuli wa tarku at-ta'arrudi lahu bir-raddi wat-ta'wili wat-tashbihi wat-tamthili wa ma ashkala min dhalika wajaba itsbatuhu lafdhan wa tarku at-ta'arrudi li ma'nahu. Kullu ma jaa fil Qur'an, setiap apa yang datang dari Al-Qur'an, setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an. Aw sahha 'anil Mustafa, atau yang benar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min sifatir Rahman, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan ini apa yang harus kita lakukan. Setiap yang datang di dalam Al-Quran atau yang benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat Allah, yang pertama wajib al-imanu bihi, wajib mengimaninya. Kita imani, kita tetapkan, dan itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, wa talaqqihi bit-taslimi wal qabuli. Wa talaqqihi, dan mengambilnya, bitaslim, dengan berserah diri, wal qabul, dan menerima. Jadi ketika kita mengimaninya, maka kita harus mengambil sifat tersebut dengan berserah diri dan menerima, dan tidak menentang, tidak banyak bertanya. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, udah kita berserah diri, terima, oh Allah beristiwa di atas arsy. Jangan kita menentangnya, jangan kita banyak tanya, karena kunci dalam memahami selamat dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah berserah diri dan menerima. Tidak banyak menentang, bertanya, menolak, atau mungkin ada yang mengatakan bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Apakah istiwanya Allah sama seperti makhluk?
Berarti Allah punya singgasana dong. Singgasananya lebih besar daripada Allah dong. Berarti Allah berada di atas arsy, arsy-Nya lebih besar daripada Allah dong. Tinggalkan semua itu. Kewajiban kita mengimaninya dan mengambilnya dengan berserah diri dan menerima. Wa tarku ta'arrudi lahu, dan meninggalkan pertentangan terhadapnya, yaitu tidak menentangnya. Birraddi, dengan menolak. Enggak boleh kita menolak. Wa ta'wili, dan mentakwil, enggak boleh mentakwil. Wa tashbih, dan mentashbih, ya tashbih. Wa tamthil, itu sama, tashbih dan tamthil sama. Ini kewajiban kita ketika menjumpai ayat atau hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, mengimaninya, mengambilnya dengan berserah diri dan menerima, dan meninggalkan pertentangan terhadapnya dengan menolak. Ya, enggak boleh menolak, enggak boleh mentakwil, enggak boleh mentashbih, tinggalkan itu. Dan tidak boleh mentamtsil. Wa ma ashkala min dzalika, dan apa yang tidak jelas dari hal itu. Wajib itsbatuhu lafzan, wajib menetapkannya secara lafadznya. Antum tambah wa ma'nan, lafzan wa ma'nan, ditulis ditambah. Karena itu yang benar, yang selamat. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia adalah beriman terhadap apa yang tetap dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya secara lafadz dan makna. Itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menetapkan apa yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya secara lafadz dan makna. Oleh karena itu Nabi bilang wajib itsbatuhu lafzan wa ma'nan, ditambah. Kita wajib menetapkan lafadz dan maknanya. Allah beristiwa di atas arsy, kita wajib menetapkannya. Lafadz Allah beristiwa, makna istiwa maklum, yaitu menetap, meninggi dan menaik. Udah, kita tetapkan lafadz dan maknanya, dan kita yakini itu bahwasanya itu benar-benar Allah beristiwa. Dan istiwanya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa tarku ta'arrudi li ma'nahu, dan meninggalkan pertentangan maknanya. Jadi jangan kita banyak bertanya, ini Allah beristiwa, bagaimana istiwanya? Allah punya muka, Allah punya wajah, bagaimana wajahnya? Allah punya tangan, bagaimana tangannya? Tinggalkan pertentangan itu. Yang harus kita lakukan, wajib mengimaninya secara lafadz dan makna. Kita terima dengan berserah diri dan tidak menentangnya. Kemudian wa naruddu ilmahu ila qailihi wa naj'alu 'uhdatahu 'ala naqilihi ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi alladhina athna Allahu 'alaihim fi kitabihil mubini biqaulihi subhanahu warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa naruddu ilmahu ila qailihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya. Siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu bagaimananya sifat Allah, maka kita kembalikan ilmu itu kepada Allah. Wallahu a'lam. Wajah jelas ma'ruf. Tapi bagaimana kaifiyahnya wajah Allah? Wallahu a'lam. Allah memiliki kedua tangan, Allah turun, Allah murka, Allah marah. Jelas makna marah, makna murka, makna ridho. Tapi bagaimana murkanya Allah? Bagaimana cintanya Allah? Bagaimana bentuk tangannya Allah? Wallahu a'lam. Yaitu maksud dari wa naruddu ilmahu ila qailihi. Kita kembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Wa naj'alu 'uhdatahu 'ala naqilihi, dan kita menjadikan tanggung jawabnya. Uhdah itu tanggung jawab. Kita menjadikan tanggung jawabnya ala naqilihi, atas penukilnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan tanggung jawabnya kepada penukilnya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jawab wallahu a'lam. Dan Imam Malik murka. Al-istiwa ma'lum wa kaifiyatuhu majhul wal kaif majhul. Istiwa jelas, naik, meninggi dan tetap, tapi bagaimananya itu majhul, tidak dilakukan oleh para sahabat. Dan ada sebuah kaidah besar, al-kalamu fis sifati far'un 'anil kalami fi dzat. Berbicara tentang sifat itu cabang dari berbicara tentang zat, sebagaimana kita tidak tahu bagaimana hakikat zatnya Allah. Tahu gak antum bagaimana zatnya Allah? Nggak tahu. Maka begitu juga bagaimana sifatnya Allah pun majhul, kita tidak mengetahuinya. Bagaimana sifatnya Allah pun majhul. Wa naruddu ilmahu ila qailihi, dan kita mengembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya dan menjadikan tanggung jawabnya kepada yang menukilnya. Ittiba'an littariqir rasikhina fil ilmi, karena mengikuti jalan orang-orang yang kokoh dalam keilmuan. Alladzina asnallahu alaihim fi kitabihil mubin, yang Allah menyanjung mereka, asna menyanjung, yang Allah menyanjung mereka dalam kitabnya yang jelas, yaitu Al-Quran. Allah mengatakan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya, mereka mengatakan kita mengimaninya, semuanya berasal dari sisi Rabb kita. Allah mengatakan ini kita imani, Allah mengatakan ini kita imani, Allah mengatakan ini kita imani. Semua berasal dari Allah, Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Tidak mempertentangkannya, tidak mempermasalahkannya, tidak menolaknya, tidak mentakwilnya, tidak menyerupainya, tidak membagaimanakannya. Imani. Udah, berserah diri, terima. Wa qala fi dhammi mubtaghi ta'wili di mutasyabihi tanzilihi. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa qala fi dham, dan Allah berfirman fi dhammi mubtaghi ta'wil, dalam mencela orang yang mencari-cari ta'wil. Mencela Allah. Allah mencela mereka. Tangan, apa ini ta'wilnya ya? Oh ini bukan tangan, kayak kekuatan. Turun, apa ini takwilnya? Oh ya, yang turun bukan Allah, tapi ininya. Cinta, masa Allah cinta? Kalau cinta berarti nanti lemah. Yaudah, kita tiadakan cinta. Allah mencela orang-orang tersebut. Mencela orang-orang yang mencari-cari takwil limutasyabihi tanzilihi, terhadap ayat-ayatnya yang samar. Karena orang yang kokoh keilmuannya, ketika dia menjumpai ayat yang samar, dia kembalikan kepada ayat yang muhkam, yang jelas. Ketika dia menjumpai Allah memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbik, dan tetap wajah Rabbnya. Sebagian orang samar wajah. Gimana Allah punya wajah? Orang yang kokoh keilmuannya, ayat yang seperti itu dikembalikan kepada ayat yang muhkam, yang induk, yaitu apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu, berarti wajahnya Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya.
Dan kita nanti akan menjumpai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, al-maji, datang, al-mahabbah, mencintai. Banyak sekali nanti kita akan jumpai. Ridha, Allah ridha, murka, Allah juga murka, karaha, Allah membenci, an-nuzul, Allah turun, al-ajab, Allah takjub. Kemudian nanti Allah ada juga Allah tertawa. Dan itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia kokoh keilmuannya ketika menjumpai ayat-ayat atau hadis-hadis yang seperti itu, dia kembalikan kepada ayat yang muhkam. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi ketawanya Allah enggak seperti ketawanya makhluk. Cintanya Allah, ridhonya Allah, murkanya Allah, bencinya Allah, semuanya dari sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai sesuatu apapun. Itu orang-orang yang kokoh keilmuannya. Dan Allah mencela orang-orang yang mencari-cari takwil, tidak mengembalikan kepada ayat yang muhkam. Dicari takwil, ketawa, bagaimana ya ketawa ya? Dicari takwil, enggak cocok kayak masa Allah ketawa, ditiadakan itu, Allah enggak ketawa. Allah benci, bagaimana ya Allah benci? Kayak benci itu sifat yang bukan terpuji. Gak cocok sama Allah, ditiadakanlah. Allah mencela orang-orang tersebut yang mencari-cari ayat-ayat yang samar. Apa kata Allah? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaig. Adapun orang-orang yang berada di dalam hatinya terdapat zaig, kecondongan kepada kebatilan, itu zaig. Apa zaig, Yusuf? Udah tahu? Nah, dicatat. Adapun orang-orang yang berada di dalam hati-hati mereka terdapat kecondongan kepada kebatilan, lihat apa? Allah mencela mereka. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka mereka mengikuti apa yang samar dari Al-Qur'an. Hanya mengikuti yang samar. Allah memiliki wajah, hanya mengikuti yang itu. Allah memiliki wajah, masa Allah memiliki wajah akhirnya ditiadakan? Hanya mengikuti ayat yang samar. Tidak mengikuti, tidak kembali kepada ayat yang muhkam, laisa kamitslihi syai'. Fayattabi'una ma tashabaha min. Maka mereka mengikuti apa yang samar saja. Tidak mau mengembalikan kepada ayat yang muhkam. Apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah. Wabtigha'at ta'wili, dan untuk mencari-cari ta'wilnya. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mengetahui hakikat sifat, hakikat turunnya Allah, hakikat bagaimana sebenarnya wajah Allah, bagaimana sebenarnya tangan Allah, bagaimana sebenarnya ketawanya Allah. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, karena Allah enggak mengabarkan hal itu kepada kita. Bagaimananya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan orang yang di dalam hati terdapat kebatilan, condong kepada kesesatan, dia hanya mengikuti ayat yang samar. Kemudian apa kata penulis? Faja'ala ibtigha'at ta'wili alamatan 'ala zayghi. Wa qaranahu bibtigha'il fitnati fi dhammi. Thumma hajabahum amma ammaluhu wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu biqawli subhanahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Perhatikan ini, indah perkataan penulis. Faja'ala ibtigha'at ta'wil. Allah menjadikan orang-orang yang mencari ta'wil alamatan 'ala zaig, tanda atas kesesatannya seseorang, tanda atas ketersesatan. Ammal ladzina fi qulubihim zaig. Adapun orang yang dalam hatinya terdapat kecondongan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat yang mutasyabi, yang samar saja, untuk mencari fitnah, untuk mencari takwil. Allah jadikan apa? Orang yang mencari takwil adalah tanda ketersesatan.
Orang yang mencoba-coba untuk mentakwil nama dan sifat Allah, tanda ketersesatan. Wa qaranahu bibtigha'il fitnati fi dzammi, dan Allah menggandengkan mencari takwil dengan mencari fitnah. Jadi orang yang mencari takwil itu adalah orang yang mencari fitnah. Fi dzam, bentuk celaan. Summa hajabahum, kemudian Allah menghalangi mereka dari apa yang mereka harapkan. Kalian mencari takwil, kalian mencari-cari takwil nama dan sifat Allah, Allah halangkan itu. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduh, dan Allah memotong harapan-harapan mereka dari apa yang mereka cari. Atma'ahum itu harapan, amma qasaduh dari apa yang qasaduh mereka cari. Allah potong, Allah tutup, Allah putuskan harapan-harapan mereka dari apa yang mereka cari, yaitu dengan firman-Nya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi maksudnya mereka mencari-cari, bersusah payah, mengeluarkan segenap tenaganya untuk mencari takwilnya. Apa takwilnya? Allah potong, mereka gak akan menemukan takwilnya. Allah tutup, Allah halangi, mereka gak akan menemukan takwilnya, karena wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita masuk ke syarah. Taqsimun nususis sifati wa tariqatun nasi fiha. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, taqsimun nususis sifat, pembagian nas-nas sifat, dalil-dalil sifat. Wa tariqatun nasi fiha, dan jalannya manusia padanya, pada dalil-dalil sifat. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tanqasimu nususul kitabi was sunnati al-waridati fis sifati. Bisa juga al-waridatu, berarti dia naatnya ke nususu. Tanqasimu nususul kitabi was sunnati al-waridatu fis sifati ila qismaini, wadihun jariyun wa mushkilun khafiyun. Tanqasimu nususul kitabi wa sunnah, terbagi dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Al-waridatu, yang datang, fis sifat, pada sifat-sifat Allah, terbagi menjadi ila qismain, dua pembagian. Yang pertama, wadihun jaliyun, jelas lagi nyata. Yang kedua, wa mushkilun khafiyun, mushkil tidak jelas, khafi lagi samar. Jadi dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang datang terkait dengan sifat Allah ada dua dia pembagiannya. Ada yang jelas nyata dan ada yang tidak jelas samar. Yang jelas fal wadihu, ini yang pertama. Apa wadih? Mattadaha lafzuhu wa ma'nahu, fayajibul imanu bihi lafzan wa itsbatu ma'nahu haqqan bila raddin wala ta'wilin wala tashbihin wala tamthilin, lianna syar'a warada bihi, fawajabal imanu bihi wa talaqqihi bil qabuli wat taslimi. Perhatikan jenis yang pertama wadih. Ya, kita secara terjemahan wadih artinya jelas. Apa itu wadih definisinya? Mattadaha lafzuhu wa ma'nahu, apa yang jelas lafadznya dan maknanya. Fayajibul imanu bihi lafzan, maka wajib mengimaninya secara lafadz. Wa itsbatu ma'nahu haqqan, nah ini dia, dan menetapkan maknanya secara hak. Wajib mengimani secara lafadz dan menetapkan maknanya secara hak, secara benar.
bila raddin tanpa penolakan, wala ta'wilin tanpa mentakwil, wala tashbihin tanpa menyerupai, wala tamtsilin tanpa memisalkan. Maka di sini kalau kita jumpai ayat-ayat sifat yang jelas lafadznya dan maknanya, wajib kita imani secara lafadz dan menetapkan maknanya secara benar, tanpa rad, menolak, tanpa mentakwil, tanpa menyerupai, tanpa memisalkan. Kenapa? Lianna syar'a warada bihi, karena bahwasanya syariat menyebutkan demikian. Warada bihi, letter lucknya warada bihi, datang dengannya. Karena bahwasanya syariat datang dengannya. Maka apa? Fawajabal imanu bihi, wajib mengimaninya. Syariat datang, Allah memiliki ini, Allah memiliki ini, Allah sifatnya ini, Allah sifatnya ini, maka kita wajib mengimaninya. Wa talaqqihi bil qabuli wat taslim, dan menerimanya dengan penerimaan dan berserah diri. Itu yang wadih, yang jelas. Jadi kuncinya kalau dalam bab asma wa sifat, nggak usah banyak tanya, cukup berserah diri, cukup menerima, taslim wal qabul, dah. Kadang bahayanya orang yang selalu kepo, selalu penasaran, selalu banyak tanya, ketika dia masuk asma wa sifat, banyak yang tergelincir di situ. Udah, qabul wa taslim. Kemudian wa ammal mushkilu yang kedua, muskil yang tidak jelas, samar. Fa huwa ma lam yattadih ma'nahu, dia adalah yang belum jelas maknanya, ya samar. Li ijmalin fi dalalatihi au qasrin fi fahmi qarihi fayajibu itsbatu lafdhihi liwurudi syar'i bihi wa tawaqqufu fi ma'nahu wa tarku ta'arrudi lahu li'annahu mushkilun la yumkinul hukmu alayhi fanaruddu ilmahu ila Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amal muskil, adapun ayat yang samar, yang belum jelas maknanya. Kenapa belum jelas? Ya ini belum jelas, ini nisbi, nanti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Belum jelas hanya di sebagian orang, dan di sebagian orang lain mungkin jelas. Dan itu tergantung dengan keilmuannya, dengan karunia anugerah yang Allah berikan kepadanya. Ya, belum jelas maknanya mungkin karena li'ijmalin fi dalalatihi, karena keumuman dalam maknanya, au qasrin fi fahmi qari'ihi, atau terbatasnya dalam pemahaman orang yang membacanya, terbatasnya pada pemahaman orang yang membacanya, terbatas dia pemahamannya, dia baru belajar sebentar, masih terbatas pemahamannya. Jadi ketika menjumpai ayat tentang nama Allah dan sifat Allah, dia ragu. Apa iya ya seperti ini? Maka di sini kata Syekh Ibnu Taimiyah, fayajibu itsbatu lafzihi, maka wajib menetapkan lafadznya. Allah memiliki ini, udah. Allah sifatnya ini, ya udah, kita wajib menetapkannya. Liwurudi syar'i bihi, karena datangnya syariat dengannya. Wa tawaqqufu fi ma'nahu, dan berhenti pada maknanya, tapi kita imani, kita tetapkan ada maknanya dan maknanya hakiki secara benar, tapi kita berhenti, tidak mencari-cari bagaimananya, hakikatnya, berhenti. Ya tadi itu, wajahnya bagaimana ya, tangannya bagaimana, udah seperti itu. Wa tarku ta'arrudi lahu, dan meninggalkan pertentangan terhadapnya, udah tinggalkan. Jangan banyak nanya, enggak usah banyak bertentang, enggak usah banyak ini dan itu. Menetapkan lafadznya dan maknanya, dan berhenti mencari-cari hakikat bagaimana maknanya.
dan tarku ta'arrudi lahu, meninggalkan pertentangan terhadapnya. Li'annahu muskilun, karena bahwasannya ayat tersebut muskil, tidak jelas, samar. La yumkinul hukmu alaihi, gak mungkin memutuskan di atasnya, di atas kesamaran. Ya alaihi kembali ke muskil. Gak mungkin memutuskan di atas kesamaran. Kalau belum jelas gak mungkin kita putuskan, karena belum jelas. Maka apa? Fanaruddu ilmahu ilallahi wa rasulihi, maka kita kembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah dua jenis atau dua pembagian dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata pensyarah rahimahullah ta'ala, wa qadin qasamat turuqun nasi fi hadzal mushkili ila tariqaini. Wa qadin qasamat, dan sungguh telah terbagi, turuqun nas, jalan-jalannya manusia, fi hadzal mushkili, pada ayat yang samar belum jelas ini, ila tariqaini, menjadi dua jalan. Jadi manusia ketika menjumpai ayat yang samar belum jelas, itu ada terbagi menjadi dua jalan, menjadi dua kelompok. At-tariqatul ula, jalan yang pertama, tariqatur rasikhina fil ilmi, subhanallah. Azam, qum ya Azam, qum. Tariqatur rasikhina fil ilmi alladzina amanu bil muhkami wal mutasyabihi wa qalu kullun min 'indi rabbina wa tarakut ta'arruda lima la yumkinuhumul wusulu ila ma'rifatihi wal ihatatu bihi ta'ziman lillahi wa rasulihi wa ta'adduban ma'an nususi syar'iyyati wa humul ladina athnallahu alaihim biqaulihi warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Lihat ini tadi apa? Jalan-jalannya manusia ketika dihadapkan dengan ayat yang muskil, tidak jelas, samar maknanya, itu ada dua jalan. Jalan yang pertama, tariqatur rasikhina fil ilmi, jalan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. Perhatikan ini, antum ingin menjadi orang kokoh, perhatikan bagaimana caranya. Alladzina amanu bil muhkami wal mutasyabihi, yang mereka beriman dengan ayat yang muhkam, yang jelas, wal mutasyabi, dan ayat yang samar, mengimaninya, meyakininya. Wa qalu kullu min 'indi rabbina, mereka mengatakan semuanya berasal dari sisi Rabb kita, dan mereka mengembalikan yang samar kepada yang muhkam. Ya tadi itu, kalau menjumpai Allah punya ini, Allah sifatnya ini, kembalikan kepada ayat yang jelas. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Sifatnya Allah tidak menyerupai sesuatu apapun, baik sifat zatiyah maupun fi'liyah, tidak menyerupai sesuatu apapun. Wa tarakut ta'arruda, dan meninggalkan pertentangan. Nah, ini orang yang kuat keilmuannya, meninggalkan pertentangan. Lima la yumkinuhumul wusulu ila ma'rifatihi, meninggalkan pertentangan lima kepada hal yang la yumkinuhumul wusul, tidak mungkin bagi mereka sampai untuk mengetahuinya. Wusul itu sampai, ila kepada pengetahuannya, ma'rifatihi. Dia tahu, kita nggak mungkin tahu hakikat dari sifat Allah.
Kita tidak mungkin tahu bagaimana bentuk wajahnya Allah, tangannya Allah. Maka orang yang kokoh keilmuannya, dia tinggalkan pertentangan itu. Karena dia tahu gak akan mungkin bisa sampai kepada ma'rifahnya, gak mungkin akan bisa sampai untuk mengetahuinya, gak mungkin. Wal ihatatu bihi, dan meliputinya gak mungkin. Jadi dia tinggalkan. Ya Habli ya, diapain Habli? Ditinggalkan. Gak usah pusing-pusingin. Allah satu esa. Apa Allah gak kesepiannya? Gitu, itu bahaya yang seperti itu. Sendirian, masa gak kesepiannya? Gak ada siapa-siapa, gak ada yang nemeninya, gak ada istri. Nanti makannya gimana? Minumnya gimana? Allah tempatnya di mana? Tinggalkan semua itu. Yang gak mungkin kita sampai untuk mengetahuinya, tinggalkan. Gak bisa kita mengetahuinya, gak bisa kita meliputinya, tinggalkan. Dan yakini kullu min indi rabbina, semua berasal dari sisi Rabb kita. Dalam rangka apa? Kita mengimani ayat yang muhkam, mengimani juga ayat yang samar, yang mutasyabih, dan meninggalkan pertentangan terhadap apa yang gak mungkin kita sampai untuk mengetahui dan meliputinya. Tujuannya ta'ziman lillahi wa rasulihi, dalam bentuk pengagungan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa ta'adduban ma'an nususi syar'iyyati, dan sebagai bentuk adab, ya ta'adduban, sebagai bentuk adab ma'an nususi syar'iyyah, bersama dalil-dalil syar'i. Dan mereka inilah humul ladzina asnallahu alaihim, mereka adalah orang-orang yang Allah sanjung atas mereka dengan firman-Nya, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya, mereka mengatakan kami mengimaninya, yang muhkam maupun yang mutasyabih, yang jelas maupun yang samar. Kullum min indi rabbina, semua berasal dari sisi Rabb kita. Dia imani semua dan meninggalkan pertentangan yang gak mungkin dia sampai untuk mengetahuinya. Karena percuma saja capek. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, gak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Itu jalan yang pertama. At-tariqatu tsaniyatu, jalan yang kedua. Tariqatu zaighina. Perhatikan ini, jalan orang-orang yang sesat. Dilihat, apakah kita masih ada benih-benih dari jalan orang-orang tersebut ketika menjumpai ayat tentang nama dan sifat Allah? Kalau masih ada, tinggalkan, buang jauh-jauh secepat mungkin. Seperti itu belajar, dipraktikkan langsung. Tariqatuz zaigina alladzina taba'ul mutasyabiha talaban lil fitnati wa saddan lin nasi an dinihim wa an tariqatis salafis salihi fahawalu ta'wila hadzal mutasyabihi ila ma yuriduna la ila ma yuriduhu Allah wa rasuluhu wa darabu nususal kitabi was sunnati ba'daha bi ba'din. Wa hawalu ta'na fi dalalatiha bil mu'aradati wan naqsi liyushakkikul muslimina fi dalalatiha wa yu'muhum an hidayatiha wa haula'i humul ladzina dhammahumullahu biqaulihi fa ammal ladzina fi qulubihim zayg ila akhirih. Perhatikan ini, jalan yang kedua. Tariqatuz zaigin, jalan orang-orang yang sesat, yang hatinya terdapat condong kepada kebatilan. Siapa mereka? Perhatikan, alladzina taba'ul mutasyabih, yang mengikuti ayat yang samar, tidak mengikuti ayat yang muhkam, hanya mencari-cari suka dengan ayat yang samar.
Apa tujuannya? Talaban lil fitnah, untuk mencari fitnah. Wasaddan linnasi an dinihim, wasaddan, dan menghalangi manusia dari agama mereka. Wa an tariqatis salafis salihi, dan dari jalannya para salafus saleh. Itu orang-orang yang zaiyin, mencari-cari ayat yang mutasyabih, cuman hanya memahami ayat itu saja. Cuman mau baca, sukanya carinya ayat-ayat yang seperti itu saja. Tidak mau kembali kepada ayat yang muhkam, laisa kamitslihi syai'. Itu orang-orang yang keliru, tergelincir. Antum mungkin pernah mendengar, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Semua yang berada di atas permukaan bumi ini akan hancur dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Rabbmu. Lihat, orang yang hatinya terdapat condong kepada kesesatan, dia akan berpikir apa? Dan kekallah wajah Rabbmu, berarti cuma wajah Allah doang dong. Seperti apa? Angry Bird. Pernah gak antum dengar begitu? Ngeri orang-orang seperti itu. Dia mencari ayat-ayat yang samar. Wih, berarti Allah nanti seperti Angry Bird. Antum tahu Angry Bird kan? Cuman kepalanya doang. Lihat bagaimana mereka itu dalam menghalangi manusia dari agama mereka, dari jalannya para salafus saleh. Dan itu nanti akan dibantah semuanya oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, entah di kitab ini atau nanti di kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah. Dibantah dengan bantahan yang membuat kita tenang, membuat kita puas. Fahawalu ta'wila hadzal mutasyabiha ila ma yuridun. Ini dia. Mereka mencari-cari hanya ayat yang samar, gak mau mengimani ayat yang muhkam. Lalu fahawalu, mereka berusaha takwil. Mereka berusaha mentakwil ta'wila hadzal mutasyabihi. Ta'wila hadzal mutasyabihi. Mereka berusaha mentakwil yang samar ini kepada apa yang mereka inginkan. Hawa nafsu mereka. Mereka berusaha untuk mentakwil ayat yang samar ini kepada apa yang mereka inginkan. Nah, itu yang tadi di awal. Allah memiliki dua tangan. Mereka berusaha mentakwil itu. Hanya mencari, mengimani ayat yang samar saja. Jadi kata mereka, tangan, kayak ini bukan tangan, ini kekuatan. Ditakwil. Tidak mau kembali kepada ayat yang muhkam, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Adapun orang yang kokoh keilmuannya, dia kembali kepada ayat yang muhkam. Oh, tangannya Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Tapi orang yang zaigin, mereka mencoba mentakwil ayat yang samar ini kepada apa yang mereka inginkan. Yang diinginkan tangan, kekuatan. Itu hanya keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Enggak ada dalil yang sahih yang menunjukkan yang dimaksud tangan, kekuatan, enggak ada. Ila ma yuridun, kepada apa yang mereka inginkan dari hawa nafsu mereka. La ila ma yuriduhu Allah wa rasuluhu, tidak kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang keliru, menyimpang. Dia memang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dia memang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia memang berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi memahaminya dengan apa yang dia inginkan. Memahaminya sesuai dengan apa yang dia mau, bukan apa yang yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. La ila ma yuriduhu Allah wa rasuluhu, tidak kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi hanya kepada apa yang dia inginkan dari hawa nafsunya. Paham ya? Jadi memahaminya sesuai apa yang dia inginkan, bukan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu apa? Wa darabu nususal kitabi was sunnati ba'daha bi ba'din. Wa darabu, dan mereka membenturkan nususal kitabi was sunnah, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ba'daha bi ba'din, sebagiannya dengan sebagian yang lain dia benturkan itu. Wah, ini sama ini enggak cocok, wah ini sama ini bertentangan, wah ini sama ini. Benturkan. Wahawalu ta'na, dan mereka berusaha untuk menusuk fi dalalatiha, pada makna kandungan Al-Quran dan As-Sunnah, bil mu'aradati. Dalalah itu makna atau kandungan, terserah mau makna mau kandungan.
Dalalatiha, ha kembali ke nusus. Ya, yang atasnya tuh, nususul kitab wa sunnah. Jadi mereka hawalu ta'na, berusaha untuk menusuk fi dalalatiha, pada makna dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bil mu'aradati, dengan penolakan, wa naqsi, dan pengurangan. Kata mereka ini dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah bertentangan. Akhirnya apa? Dia tolak. Akhirnya apa? Dia yakini, wah ini Al-Quran ini kurang. Tujuannya itu untuk menghalangi manusia dari agama mereka, dari jalannya para salaf, untuk mencari fitnah. Karena mereka mencoba memahami Al-Quran dengan pemahamannya dia sendiri, yang penuh dengan hawa nafsu, kecacatan, kekurangan, kekeliruan. Tidak mau kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Liyushakkikul muslimina fi dalalatiha. Liyushakkikul muslimin, untuk meragukan kaum muslimin, fi dalalatiha, dalam kandungannya. Mereka menolak, menganggapnya kurang, itu untuk meragukan kaum muslimin dalam kandungannya. Wa yu'muhum, dan membutakan mereka, an hidayatiha, dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Hak kembali ke nusus lagi. Membutakan mereka dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Wa haula'i humul ladzina dhammahumullah. Mereka ini adalah orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zaig, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat zaig, kecondongan kepada kesesatan, kebatilan. Apa yang mereka lakukan? Fayattabi'una ma tashabaha min. Mereka mengikuti ayat-ayat yang samar saja. Tujuannya apa? Ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah. Wa ibtigha ta'wili, untuk mencari-cari takwilnya. Oh ini tangan, apa takwilnya? Oh ini muka, apa takwilnya? Oh ini dia tangan, apa turun? Oh ini dia Allah datang, apa takwilnya? Dan Allah tutup, Allah putuskan harapan, keinginan mereka, tujuan, maksud mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang tahu takwil kecuali Allah. Percuma kalian capek-capek cari sekuat tenaga, segenap kekuatan, enggak ada yang takwil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kokoh keilmuannya, dia al-qabul wa taslim, terima dan berserah diri. Udah. Mudah dikatakan kokoh lagi keilmuannya. Adapun orang yang mengaku cerdas, sok-sok pintar, sok-sok cerdas, ternyata itu orang-orang yang keliru. Karena mereka mengira, anak bisa mencari-cari dalil nih. Kalau tangan tuh ternyata bisa bermakna kekuatan. Woi, masya Allah cerdasnya. Ternyata itu orang yang keliru. Karena orang yang kokoh keilmuannya adalah orang yang beriman, terima dan berserah diri. Itu orang yang kokoh keilmuannya. Tangannya udah tangan. Ya dikit lagi ini, ya biar nggak keputus. Nanti kalau keputus pemahamannya sulit. Tahrirul qawli fin nususi min haitsul wuduh wal ishkalu. Tahrirul qaul, menjelaskan ucapan, fin nususi, dalam dalil-dalil, min haitsul wuduhu wal ishkalu, dari sisi kejelasannya dan kesamarannya. Ya, tadi kan disebutkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang datang tentang sifat Allah, ada yang jelas dan ada yang samar. Dan di sini akan diberikan tahrirul qaul, penjelasan tentang dalil-dalil dari sisi wuduh wal ishkal, kejelasannya dan samarnya. Lihat di sini kata Syekh, ya kadang seseorang itu ketika dia mempelajari kitab satu kali, pertama kali mungkin awal kurang paham. Nggak apa-apa, murojaah lagi, belajar lagi, ngulang lagi.
Karena kebanyakan orang itu dia dapat memahami sebuah kitab ketika dia mengulangnya 3 kali. Dia belajar selesai lagi hatam, belajar lagi yang kedua hatam, belajar lagi yang ketiga, baru dia benar-benar paham. Seperti itu. Jadi jangan antum berkecil hati, waduh anak gak susah, anak sulit ini paham, udahlah gak usah belajar lah. Jangan, ini antum lagi memupuk ini. Lagi mengembangkan pemahaman antum, oh antum baru sampai sekian, 20%. Selesai. Kitab, oh baru 20%. Nanti belajar lagi, meningkat lagi, udah mulai jelas lagi, mulai terang lagi 50%. Yang ketiga belajar lagi, oh udah mulai jelas lagi 75%. Kemudian belajar lagi kali yang keempat, 100%, makin jelas. Jangankan antum, orang Arab saja yang mungkin pernah anak ceritakan. Antum tahu Tuhfatul Shobiyah? Pensyarahnya itu Syekh Ahmad bin Thabit, Syekh kita. Orang Arab, belajar nahu. Jurumiyah, antum tahu Jurumiyah? Matannya itu yang antum anak surah hafal. Al-kalamu walafdul murakabul mufidu bilati. Itu matannya saja. Itu Syekh Ahmad bin Thabit ketika waktu belajar, orang Arab 7 kali belajar baru paham. 7 kali. Karena dia semangat, sabar, kokoh, jadi syekh, bahkan mengarang kitab tentang kitab yang dia sulit dipahami pada saat itu. Dia bahkan mengarang syarah dari kitab yang dia sulit dalam memahaminya sampai 7 kali belajar. Tapi dia bahkan karena dia sabar, semangat, sehingga dia tumbuh dan berkembang, lalu bahkan membuat syarahnya. Itu. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya, penjelasan tentang dalil dari sisi al-wuduh wal iskal. Innal wuduha wal iskala fi nususi syar'iyyati amrun nisbiyun. Ya, ini yang udah ana sampaikan di awal. Yakhtalifu bihi an-nasu bihasabil ilmi wal fahmi. Faqad yakunu mushkilan inda syakhsin ma huwa wadihun inda syakhsin akhara. Wal wajibu inda al-ishkali ittiba'u ma sabaqa min tarki ta'arrudi lahu wa takhabbuti fi ma'nahu. Innal wuduha wal ishkal, sesungguhnya kejelasan dan kesamaran fi nususi syar'iyyati, dalam dalil-dalil syar'i itu adalah amrun nisbi, perkara yang relatif. Setiap orang berbeda-beda. Kadang mungkin bagi fulan jelas, tapi bagi orang yang lain enggak jelas. Antum tahu relatif kan? Berbeda-beda. Misalnya di desa ini orang yang ganteng tuh begini, tapi desa yang lain orang yang ganteng tuh seperti ini. Ya mungkin kalau kita di Indonesia orang yang ganteng itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi di Jepang orang yang ganteng tuh seperti ini, beda. Di Amerika orang yang ganteng tuh seperti ini. Di Arab Saudi orang yang ganteng tuh ternyata seperti ini, beda. Itu namanya relatif. Di Indonesia orang yang ganteng yang putih. Di Eropa orang yang ganteng dia yang kulitnya coklat. Beda kan? Itu relatif. Jadi kejelasan dan kesamaran dalam dalil-dalil syar'i itu adalah amrun nisbi, perkara yang relatif. Boleh jadi di orang ini jelas, tapi di orang yang ini tidak jelas, dan sebaliknya. Dan itu yakhtalifu bihi an-nasu bihasabil ilmi wal fahmi. Berbeda dengannya manusia bihasabil ilmi, sesuai dengan keilmuannya dan pemahamannya. Ketika dia keilmuan dan pemahamannya kuat, dia akan paham. Tapi karena dia mungkin keilmuannya lemah, pemahamannya lemah, mungkin dia sulit untuk memahaminya sehingga menjadi samar dan tidak jelas. Maka orang yang kokoh keilmuannya, dia harus bertanya kepada orang yang diberikan kejelasan dan mengembalikan ayat yang samar menurut dia kepada ayat yang muhkam, laisa kamitslihi syai'. Faqad yakunu mushkilan 'inda syakhsin. Terkadang itu samar menurut orang. Ma huwa wahdihun 'inda syakhsin akhara, apa yang dia jelas menurut orang yang lain. Itu yang tadi Anda jelaskan, menurut fulan samar, padahal mungkin menurut yang lain itu jelas.
Faqad yakunu mushkilan 'inda syakhsin. Terkadang menurut seseorang itu samar. Samar menurut seseorang. Apa yang itu jelas menurut orang yang lain. Maka apa? Wal wajibu 'indal iskali, yang wajib ketika samar, ketika menjumpai ayat yang samar karena pemahamannya kurang, ilmunya kurang, apa kewajibannya? Ittiba'u ma sabaq, mengikuti apa yang sebelumnya, yaitu apa? Min tarki ta'arrudi lahu, meninggalkan pertentangan, wa takhabbuti fi ma'nahu, dan gegabah dalam maknanya. Tinggalkan gegabah. Gegabah itu bertindak tanpa petunjuk, serampangan. Oh ini maknanya, oh ini kayaknya ini nih. Padahal nggak ada ilmunya. Gegabah, ceroboh. Tinggalkan itu. Kalau dia menjumpai ayat yang iskal menurutnya, berarti apa? Tinggalkan pertentangan dan tidak gegabah, tidak ceroboh pada maknanya. Terakhir, amma min haitsu waqi'un nususi syar'iyyati. Adapun dari sisi kenyataan dalil-dalil syar'i, falaysa fiha bihamdillahi ma huwa mushkilun. La ya'rifu ahadun minan nasi ma'nahu fima yahummuhum min amri dinihim wa dunyahum. Lianna Allah wasafa al-Qur'ana bi annahu nurun mubinun wa bayanun linnasi wa furqanun wa annahu anzalahu tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa hadha yaqtadi alla yakuna fin nususi ma huwa mushkilun bihasabil waqi'i bihaitsu la yumkinu ahadun minal ummati ma'rifata ma'nahu. Perhatikan ini agak sulit. Iya, malah makin kencang aja. Amma min haitsu waqi'un nususi syar'iyyah, adapun dari sisi kenyataan dalil-dalil syar'i, falaysa fiha bihamdillah ma huwa mushkil, maka di dalamnya tidak ada, segala puji hanyalah milik Allah, tidak ada yang muskil, enggak ada yang samar. Dari kenyataan dalil-dalil syar'i itu enggak ada yang samar. Semuanya jelas. Tadi Ustaz katanya ada yang samar, ada yang jelas, itu dari sisi orangnya dalam memahaminya. Berbeda dengan ilmu dan pemahamannya, sesuai dengan keilmuan dan pemahamannya. Oleh karena itu, ada yang mungkin dianggap jelas oleh orang ini, tapi dianggap samar oleh orang ini. Jadi samar dan jelas itu menurut orangnya, tapi menurut ditinjau dari dalil-dalil syar'inya, gak ada yang samar, semuanya jelas. Paham insyaallah? Jadi kalau ditinjau dari orangnya, itu memang ada yang samar, ada yang jelas ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dari orangnya memang ada yang dia memahami, oh ini kayak samar, oh ini kayak jelas. Tapi dari sisi dalil-dalil syar'inya itu semuanya jelas, nggak ada yang samar. Falaysa fiha bihamdillahi ma huwa mushkilun, nggak ada di dalamnya apa yang dia samar. Yang la ya'rifu ahadun minan nas, yang tidak ada seorang pun mengetahui dari manusia maknanya, fima yahummuhum, pada apa yang dibutuhkan oleh mereka. Yahummu itu dibutuhkan. Pada apa yang dibutuhkan oleh mereka, min amri dinihim, dari perkara agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Enggak ada seperti itu. Enggak ada yang samar, yang dimana enggak ada seorang pun dari manusia mengetahui maknanya, yang itu dibutuhkan oleh mereka dari perkara agama mereka dan dunia mereka. Enggak ada, semuanya jelas, gamblang, terang. Apa alasannya? Al-Quran, As-Sunnah semuanya jelas, terang, gamblang, enggak ada yang samar, sehingga seseorang enggak bisa memahami maknanya, padahal itu dibutuhkan dalam perkara agama mereka dan dunia mereka. Alasannya li'annallaha wasafal Qur'ana bi annahu nurun mubinun,
Karena bahwasanya Allah mensifati Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah cahaya. Cahaya jelas gak? Jelas. Mubin, penjelas, cahaya yang jelas. Wa bayanun linnas, dan penjelas untuk manusia. Wa furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Wa annahu anzalahu tibyanan likulli syai'in, dan bahwasanya Allah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran, tibyanan, sebagai penjelas, likulli syai', segala sesuatu. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penjelas, berarti Al-Quran semuanya jelas, nggak ada yang samar. Adapun samar itu dari sisi orangnya, karena berbeda-beda pemahaman dan ilmunya. Karena boleh jadi bagi orang ini jelas, bagi orang yang lain tapi nggak jelas. Jadi dari sisi orangnya, tapi dari sisi dalil syariah jelas, tibyanan likulli syai'. Wahudan wa rahmatan, sebagai petunjuk dan rahmat. Wa hadza yaqtadi alla yakuna fin nususi ma huwa mushkilun bihasabil waqi'i. Wa hadza yaqtadi, dan ini mengharuskan, ya, dari sifat-sifat Al-Quran. Al-Quran nurun mubin, bayanul linnas, furqan, tibyanan likulli syai', hudan, rahmah, jelas, penjelas, pembeda, sebagai penjelas segala sesuatu, sebagai petunjuk dan rahmat. Wa hadza yaqtadi, sifat-sifat ini mengharuskan, yaqtadi mengharuskan, alla yakuna, tidak ada, fin nususi ma huwa mushkilun, dalam dalil-dalil yang dia samar, nggak ada. Karena Al-Quran itu cahaya yang jelas, penjelas manusia, pembeda, diturunkan sebagai penjelas segala sesuatu, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Maka konsekuensinya, sehingga tidak ada dalam dalil yang dia samar, bihasabil waqi'i, sesuai dengan kenyataannya. Bihaitsu la yumkinu ahadu minal ummah ma'rifata ma'nahu, yang dimana tidak mungkin seorang pun dari umat mengetahui maknanya. Nggak ada yang samar sesuai dengan kenyataannya. Nggak ada tuh. Misalnya ada seseorang, dia tidak mengetahui makna Al-Quran sama sekali, nggak ada kenyataannya. Ketika kita suruh coba baca ayat ini, mereka paham. Oh, Allah sifatnya ini berarti. Oh, Allah memiliki ini berarti. Mereka paham maknanya. Karena Al-Quran jelas, nggak ada yang samar, bihasabil waqi', sesuai dengan kenyataannya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.